Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada, kembali hari ini kita akan merenungkan bacaan-bacaan. Sebelum kita merenungkan bacaan hari ini, terlebih dahulu mari kita mendengarkan bacaan Injil. Dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Inilah Injil suci Yesus Kristus karangan Santo Matius. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Judul permenungan kita hari ini, mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Pertanyaan di atas sebagai judul permenungan kita itu merupakan perkataan Yesus sendiri kepada para ahli Taurat yang senantiasa membangun pikiran negatif tentangnya. Ketika Yesus mengatakan, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Ini dipandang sebagai pernyataan menghujat Allah. Sejak Yesus mulai mengajar dan membuat banyak mukjizat, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat mulai merasa tersaingi. Apalagi banyak orang mulai mengikuti Yesus dari berbagai macam penjuru wilayah dan datang kepadanya untuk disembuhkan. Mereka selalu mencari-cari alasan untuk mempersalahkan Yesus. Maka pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk berefleksi sejenak tentang bagaimana pengaruh pikiran negatif itu dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Berbicara tentang pikiran, ini merupakan sebuah realitas dalam diri manusia yang adanya sangat penting dan vital dan memiliki pengaruh yang begitu besar pada seluruh diri
dan kehidupan seseorang. Pernah kita mendengar ungkapan ini, mulutmu adalah harimaumu, lidahmu adalah pisaumu, hatimu adalah pelitamu. Maka dalam hubungan dengan pikiran, saya boleh mengatakan pikiranmu adalah angin atau udara bagimu. Pikiran itu boleh saya ibaratkan seperti sebuah angin. Karena seperti angin yang bisa saja menghembuskan kesejukan, memberi rasa segar dan damai untuk sebuah diri. Tetapi juga bisa hadir sebagai hempasan taufan yang meniup keras, yang bisa memadamkan pelita hati kita yang sedang bernyala. Bahkan bisa membawa malapetaka besar seperti badai puting beliung yang menghancurkan. Dari analogi sederhana ini, yang menarik bagi kita bahwa pikiran itu memang memiliki pengaruh yang besar dalam diri dan kehidupan seseorang bila tidak diatur secara baik. Jika pikiran kita buruk, maka hati dan perasaan kita pun turut buruk. Bila pikiran kita timpang, maka hati dan perasaan kita pun turut timpang. Bila pikiran kita negatif, hati dan perasaan kita pun turut negatif. Pikiran bisa menjadi sumber malapetaka bagi kehidupan seseorang. Maka sebenarnya pikiran itu perlu diasah dan diberi wawasan yang cukup, yang baik, yang benar, sehingga bisa menjadi dasar yang baik bagi hati dan perilaku seseorang kapan dan dimanapun ia berada. Yesus dalam bacaan Injil hari ini berkata kepada para ahli Taurat, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Di sini Yesus menghendaki sebuah cara berpikir yang positif, cara berpikir yang baik dalam membangun kehidupan. Sebab cara berpikir yang positif dan memiliki hati yang luas bagi semua itu dapat memberi rasa damai dan mendorong sebuah perubahan dalam diri serta menghadirkan kesembuhan bagi seseorang yang sedang dirundung kesulitan ataupun penyakit. Sehingga kata Yesus kepada orang itu, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Ini merupakan sebuah gambaran sikap belas kasih Allah kepada manusia. Seraya menggugat kehidupan orang Yahudi yang pada saat itu melihat penyakit selalu ada hubungannya dengan dosa sebagai penyebabnya. Dan di sini pun kita digugah bahwa dosa dan kelemahan itu butuh penguatan. Dosa dan kekurangan itu butuh sapaan, butuh perhatian. Kesalahan dan kekeliruan itu butuh petunjuk dan bukan sebaliknya. Karena itu kita diingatkan bahwa hanya orang sakit yang membutuhkan dokter dan bukan orang sehat. Dan hanya dengan sakit, hanya dengan penderitaan membuat kesembuhan itu menyenangkan. Akhirnya setiap kita para beriman diajak Tuhan untuk membangun pikiran yang positif tentang segala sesuatu dan berusahalah untuk menjadi penyelamat
serta pemberi rasa damai dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Ingat, kita orang beriman, kita adalah gambar dan rupa Allah. Jangan memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hati dan seluruh diri, sebab itu akan menjadi sumber malapetaka bagi masa depan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.